Ya, sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Ini sudah kayak tanaman liar ya, tapi tetap nganu. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di anuin nganunya, dan seperti biasa akan selalu ada giveaway ya. Jadi giveaway-nya apa? Tantangannya seperti apa, teman-teman seperti biasa harus menyimak materi apa yang saya ulas di tayangan ini. Teman-teman disimak saja deh ya, gimana nganunya ya. Itu nanti sebagai jawaban diketik ulang di komentar ya, kolom komentar ya. Ini sedikit saya mungkin memperkenalkan salah satu jenis pohon yang mungkin teman-teman sendiri, ya saya khususnya untuk pemula ya, untuk tambah-tambah referensi. Jadi ini pohon ulmus. Ulmus ini macam-macam. Berikut juga karakternya. Daun ulmus itu seperti ini. Ini ulmus mikro, super mikro. Jadi ada super mikro itu yang kecil sekali, terus mikro biasa, ada lokal ya. Jadi kebetulan saya tidak punya jenis yang lain-lain, karena yang menurut saya yang paling karakternya bagus untuk bonsai itu ya ini. Jadi super mikro ini memiliki daun yang memang kecil kali. Jadi makanya super ya. Jadi walaupun di ground, ini sebenarnya tadi tembus ya akarnya. Itu daunnya tetap kecil. Ini dulu ini sejarahnya ini akar ya, justru dari akar. Nah ini hasil, nah ini akar-akar bekas bekas ground-groundan besar, kemudian akarnya ini kan suka ada tersisa nih potongannya. Nah ini saya ambil terus tanam ya, ini tumbuh ini. Nah karakternya seperti ini. Kalau super mikro bagus sekali dan ini keras sekali. Jadi kalau sudah dibengkok, udah mati ya sudah, nggak gampang balik lagi. Nah itu juga jadi salah satu keunggulan bahan bonsai yang bagus untuk bonsai ya. Sedangkan bonsai yang medium lah ya katakan, itu memiliki karakter, jadi tidak sekeras super mikro. Batangnya pun agak apa ya, kadang istilahnya gini, kalau dibengkokin dia kadang gampang balik, gampang kembali gitu. Nah, itu agak repot ya. Terus daunnya juga nggak bisa maksimal, kerapatannya juga kecilnya ini. Tapi kalau super mikro ini benar-benar kecil, bisa seperti ini. Kita lihat ya, cara melihat ciri-ciri bonsai yang daunnya bisa maksimal saat tua ini seperti ini. Nah ini bisa bandingkan. Nah ini segini ini. Nah kita lihat nih yang paling tua ya, cara milihnya. Nah ini kan paling bawah. Nah ya, ini teman-teman bisa lihat ini. Jadi ini kecil sekali kalau di ini. Ini karena di zoom ya, deketin. Nah ini paling kecil, nih segini. Nah itu kita cara mengidentifikasi katakan bahan bonsai yang nantinya daunnya bagaimana kecilnya maksimal. Kita cari dahan yang ditumbuhi daun yang tua, nanti dia mengecil sendiri. Jadi makin tua makin mengecil. Nah bisa bayangkan kalau proses bonsai seperti itu. Dan kemudian untuk yang perbandingannya antara yang super mikro dengan yang biasa, itu karakter batangnya itu ini walaupun kecil, ini nggak bisa pecah-pecah, masih jadi kadang kayak bintik-bintik merah itu loh, lebih banyak. Nah ini kalau ini dia kayak yang lupas-lupas gitu ya, padahal masih kecil, tergolong kecil, tapi ini keras akan. Nah, itu terus kalau lokal itu daunnya itu
Ya sebenarnya hampir sama, daunnya sama semua, tapi tipis. Kalau yang lokal itu tipis. Ya, daunnya tuh nggak sekaku ini. Ini kaku. Ini pun kalau kena kulit agak gatel karena ada kayak gerigi-geriginya ya. Nah, terus kalau yang ya selain ini juga gitu, batangnya itu teksturnya kurang lah ya. Makanya saya lebih suka super mikro. Kebetulan yang lain saya hanya pernah nemuin di milik teman-teman. Ya, jadi ini karena ini awalnya ini tembusan ya. Ini tadi saya potong. Nah, ini saya mainkan di sini sebenarnya. Karena ini kemarin memang terbengkalai. Ya sebenarnya sambil ngelosin, ngepen ini batang ini. Jadi ini akan saya potong ya. Tapi nanti sebelum dipotong saya akan kasih tunjuk bagaimana cara mencangkok bahan bonsai ulmus super mikro supaya akarnya bisa keliling ya. Nah, sebelum mulai ya, saya akan kasih pertanyaan untuk giveaway biasa. Untuk pertama, teman-teman silakan dicari di tayangan bonsai milik siapa yang kena palu Thor ya, yang kena palu. Silakan dicari. Tapi untuk tayangan ini tidak saya kasih tahu ya di videonya karena mudah sekali, satu-satunya yang gampang dicari. Jadi pertanyaan singkat, siapa pemilik bonsai yang kena palu Thor dan sebutkan jenis pohonnya apa. Oke ya. Nanti ini saya akan kasih beberapa teknik untuk mencangkok bahan super mikro ulmus ya. Jadi dalam mencangkok saya seringkali melakukan beberapa hal teknik yang tidak semuanya tidak disamaratakan gitu dari pohon satu dengan yang lain. Tentunya ya dari hasil pengalaman saya mempengaruhi hasil ya. Jadi gini teman-teman, seperti biasa ini saya kupas ya. Ini nanti saya kerat dulu. Jadi untuk super mikro ini ya sebenarnya gampang ya. Tapi beda dengan pohon ya mungkin selain ini ya seperti sancang atau beringin atau apalah yang lain. Pada umumnya kalau dicangkok itu kan dia akarnya cenderung banyak ya, muter ya. Nah, kalau super mikro ini dia tuh uniknya akarnya ini dia tidak bisa tumbuh banyak ya, tidak rata gitu. Jadi kalau sudah ada yang tumbuh ya pertama rata, ada mungkin banyak, tapi seringkali ya mungkin ada teman-teman yang berhasil gitu ya, ada yang ini, tapi artinya ketika ada kegagalan juga bisa jadi pelajaran juga gitu. Jadi yang sejauh ini ketika saya cangkok biasa normal, katakannya habis dikupas ya, nah, terus menggunakan media gitu, media tanam lah, atau kokopit atau apa. Ini sambil dikerok ya, kambiumnya ya. Nah, ini ada seperti ini. Kalau kayu kan ada lendir-lendirnya, ini dibuang supaya tidak nyambung lagi jaringan kambiumnya, nanti nutup lagi. Nah, ini harus dikerok. Ya, tadi kenapa biasanya menggunakan media langsung ditutup? Ya, kalau pada pohon yang lain itu bisa tumbuh bagus banyak. Nah, kalau ulmus selama ini kurang maksimal. Tapi caranya tidak hanya untuk memprogram tunas baru akar, tapi bagaimana memiliki proporsi batang itu yang jadi kayak pecah batang besar gitu, menebalkan kambium. Nah, jadi tekniknya gini aja, cangkok kering gitu. Istilahnya tidak pakai apa-apa,
Ini dibiarkan nanti kering. Nah, ini nanti dia akan membengkak. Nah, semuanya kan jendul semua. Ya, sampai besar biarkan aja. Nggak akan mati nih. Sampai jendul, ini biarin. Nanti setelah jendulan besar, baru nanti dicacatin, dilukain. Seperti kayak nyangkok itu. Dilukain, kemudian baru dicangkok. Ya, ini seperti itu teman-teman. Jadi dibiarkan dulu tebal kulitnya itu kambium. Jadi secara logika apa? Ketika kambium ini dia putus ya, otomatis kayak kita lah jari ya. Jari ini dikaretin, otomatis kan darah kan nggak bisa mengalir. Otomatis dia genting gitu kan, dia tumbuh di sini. Biasanya kan bengkak gitu. Nah, bengkak itu kan karena jaringan-jaringan baru itu tumbuh kan, ngumpul di situ. Nah, di saat disayat, ya kan seperti ditahan dulu. Setelah disayat, itu baru keluar akarnya secara serempak. Nah, seperti itu logika gambarannya, secara teorinya. Nah, jadi biarkan aja dulu seperti ini. Nanti biarkan kambiumnya tebal dulu, baru dicangkok, disayat sedikit aja bawahnya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti eksekusinya karena memang masih ada butuh pemotongan. Jadi saya tidak bisa eksekusi lebih banyak lagi. Nanti next saya akan tayangkan lagi. Dan buat pertanyaan yang kedua, jelaskan kembali ya cara-cara mencangkok ulmus ya, dari awal tadi yang seperti saya jelaskan ya. Jadi ketahuan siapa yang menyimak atau tidak, di situ bisa saya lihat nanti. Oke teman-teman, terus pantengin WK Art sampai anunya nganu tumbuh besar dan di-share ke teman-teman yang lain supaya WK Art semakin maju dan besar dan berkembang. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.